Pernah kepikiran nggak, di balik buah segar yang kita makan, ada sains yang super rumit? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah buku panduan yang, percaya atau enggak, jadi semacam perisai tak terlihat buat pertanian Australia. Dan ini bukan soal serangga biasa loh. Kita lagi ngomongin hama yang bahayanya itu sampai-sampai satu negara harus bikin rencana pertahanan nasional yang serius banget buat melawan dia. Jadi ini masalahnya jauh lebih besar dari sekedar nepuk nyamuk ya. Ini tuh pertempuran buat melindungi industri yang nilainya miliaran dolar. Dan pastinya mata pencaharian banyak banget orang. Coba bayangin deh, di seluruh dunia ada lebih dari 4.000 jenis lalat buah. Dan masing-masing dari mereka itu punya potensi jadi hama pertanian paling rusak yang pernah kita tahu. Nah, buat Australia, ancaman ini bukan main-main. Gara-gara lalat ini, produksi buah bisa terhambat, akses ke pasar internasional bisa ditutup, ujung-ujungnya ekonomi negara yang kena imbasnya. Tapi masalahnya gini, nggak semua lalat buah itu sama. Ada yang baik, ada yang jahat. Dan ini nih kuncinya, kita harus bisa bedain mana kawan dan mana lawan yang bisa ngancurin seluruh panen. Oke, jadi pertanyaannya, gimana cara Australia melawan ancaman yang ukurannya kecil tapi dampaknya raksasa ini? Jawabannya ternyata simple tapi krusial banget. Identifikasi yang akurat. Semua sistem pertahanan biosecurity kita itu bergantung pada satu hal. Bisa nggak kita kenali musuhnya dengan tepat? Nah, disinilah buku panduan yang kita bahas ini berperan. Orang-orang yang kerja di garda terdepan ini namanya diagnostician. Mereka ini para ahli serangga dan profesional biosecurity. Bisa dibilang buku panduan ini tuh senjata mereka. Dibuat oleh para ahli untuk para ahli. Mereka ini pahlawan tanpa tanda jasa dalam sistem biosecurity kita. Yuk kita intip gimana cara kerja para detektif serangga ini. Gimana coba kalau di depan kamu ada ribuan tersangka yang mukanya mirip-mirip semua? Susah kan? Contohnya nih, ada kelompok lalat buah oriental. Itu isinya hampir 100 spesies yang super mirip dan susah banget dibedainnya. Kebayang kan pusingnya? Jadi, langkah pertama itu kayak kerjaan detektif klasik banget. Mereka kumpulin lalatnya dari perangkap, simpan baik-baik, terus dipilah-pilah satu persatu di bawah mikroskop. Benar-benar butuh ketelitian tinggi. Ini persis kayak kerjaan forensik loh. Para ahli ini nyari petunjuk-petunjuk super kecil, kayak pola di sayapnya, bentuk garis kuning di badannya, bahkan ada atau enggaknya bulu-bulu halus di tempat tertentu. Dari situ semua mereka baru bisa bikin diagnosis. Tapi gimana kalau di bawah mikroskop pun mereka masih kelihatan sama persis? Kayak kembar kan? Salah identifikasi di sini akibatnya bisa fatal banget. Karena mata bisa tertipu, para ilmuwan akhirnya pakai senjata pamungkas, genetika. Mereka pakai DNA sebagai sidik jari yang nggak bisa bohong, buat nyebongkar kedok para peniru ini. Nah, bagian ini yang keren banget. Ternyata nggak cukup cuma pakai satu kunci genetik. Untuk pasangan lalat yang berbeda, mereka butuh kunci yang beda juga. Jadi ini kayak punya satu set kunci master buat ngebuka tiap gembok identitas yang rumit ini. Oke, jadi kita udah punya identifikasi visual dan tes DNA. Sekarang, gimana cara dua metode canggih ini digabungin buat jadi perisai yang ngelindungin seluruh Australia? Biar pengambilan keputusan di lapangan cepat, buku panduan ini pakai sistem kode warna yang cerdas banget. Merah artinya bahaya tinggi, spesies asing. Oranye itu waspada, udah ada tapi tetap hama. Dan hijau itu aman. Simple, tapi efektif banget buat klasifikasi 65 spesies berbeda secara instan. Dan kecepatan diagnosis inilah yang jadi kunci segalanya. Berkat ini, pengiriman buah antar wilayah jadi lancar, produk kita bisa diekspor kemana-mana, dan yang paling penting, perbatasan negara kita aman dari invasi hama. Jadi, lain kali kita makan buah yang kelihatannya sempurna, coba deh ingat, di baliknya ada perisai tak kasat mata yang menjaganya. Perisai yang dibangun dari kerja keras di bawah mikroskop dan kecanggihan tes DNA yang terus bekerja diam-diam demi keamanan pangan dan ekonomi kita semua.